Menurut panjenengan terkait dengan perdebatan dalam channel Pada Suka TV beberapa hari yang lalu antara Kiai Fakhrul Razi dengan Kiai Imaduddin Utsman, bagaimana Syarif? Oh iya, saya lihat. Saya sendiri ya menganggap ya kok aneh ada pengurus PBNU seperti itu. Artinya bagaimana? Satu, perdebatan itu tidak seimbang karena Kiai Imaduddin itu berdasarkan ilmiah, tapi rupanya ditanggapi oleh Pak Fakhrul Razi ini ringan-ringan saja, dianggap tidak penting, dianggap remeh. Saya yakin ini muncul dari satu adalah beliau ini, Pak Fakhrul Razi ini hubban jamma, terlalu mencintai habaib, sehingga beliau termasuk orang yang terdoktrinasi oleh habaib, sehingga beliau ini terlalu meremehkan, menganggap tidak penting kekuatan yang ada di Nusantara, tidak penting, menganggap bahwa yang selainnya habaib itu dianggapnya remeh. Beliau pernah juga kan ada acara yang waktu itu kan yang ada di Haul itu, Haul apa di mana, di Malang ya waktu itu, apa di Solo ya. Nah, itu Haul, beliau kan framingnya kebesaran, mengungkap kebesaran. Jadi artinya ada beliau ini seorang pengurus PBNU, salah satu pengurus PBNU yang sudah banyak terdoktrinasi oleh virus-virus mencintai habaib yang berlebihan, sehingga begitu sifatnya sama. Muhib ini kadang-kadang sifatnya sama, apa, meremehkan kiai-kiai Indonesia. Kiai Imaduddin itu orang alim, saya tahu sendiri. Kalau Pak Fakhrul Razi doktor, saya juga doktor. Bukan berarti sombong. Jadi dalam hal ini saya dengan Anda beda pendapat menilai Kiai Imaduddin. Saya menilai Kiai Imaduddin orang alim, salah satu intelektual Islam, dan NU-nya harus kita banggakan. Saya juga di India 6 tahun, dan saya juga sering mengikuti pertemuan ilmiah di luar negeri. Tapi saya tetap membanggakan. Bahkan kesimpulan saya berbeda dengan kesimpulan sampean. Saya pernah ke Pakistan, ke Maghribi, ke Tunisia, ke Syria, dan ke perjalanan. Termasuk saya pernah menunjukkan metode cara belajar nahwu shorof di India. Saya di India 6 tahun di Deoban, di Aligarh, termasuk Aligarh Muslim University. Saya menunjukkan kepada para ulama begini loh caranya, karena saya menganggap ada beberapa metode yang kurang efektif di India ini untuk pembelajaran masalah nahwu shorof, masalah fikih dan usul fikih. Makanya saya ceritakan, itu ulama-ulama di India kaget semua. Saya contohkan cuma kitab Amthilatut Tasrifiyah dengan Qawaidul I'lal karangan ulama-ulama NU yang biasa diaji sama anak-anak ibtidaiyah. Mereka sangat mengagumi, kaget mereka, waduh, ini sangat luar biasa ini. Jadi saya itu tidak termasuk orang yang kena virus membanggakan para tokoh dari luar negeri dan lupa terhadap kiai-kiai Nusantara. Saya mengatakan bahwa saya kualitas ulama-ulama Nusantara, ulama kiai-kiai Indonesia itu tidak kalah pinter, tidak kalah alim ketimbang kiai-kiai mereka. Kita punya ulama-ulama besar. Kiai Ma'ruf Amin itu orang besar. Kiai Said Akil itu luar biasa, banyak tersebar ribuan ulama di Indonesia yang lebih alim, lebih pintar daripada guru-guru saya yang ada di Aligarh Muslim University. Saya ngambil S2, guru-guru saya juga banyak profesor doktor. Saya belajar sama mereka, saya mengalap barokah. Saya katakan bahwa mereka biasa. Artinya biasa itu bukan berarti alim, pintar, iya. Tapi di Indonesia juga banyak orang semacam itu. Jadi saya ini tidak termasuk orang yang orang yang tersihir dengan framing-framing luar negeri, pertemuan apa di luar negeri. Saya mau cerita, bukan berarti saya membanggakan diri. Na'udzubillah min dzalik, ini hanya i'tibar. Ada seorang kiai dari Palestina datang waktu itu ke rumah saya. Begitu Palestina itu datang, kira-kira 10 tahun yang lalu, beliau cerita banyak masalah tafsir, thariqah, tasawuf, tafsir Isyari.
Begitu cerita Imam Al-Alusi, Imam Ibnu Arabi dan segalanya. Saya diam, saya mendengarkan. Akhirnya begitu ada sesuatu yang keliru, saya luruskan. Saya ceritakan kepada mereka tentang masalah tasawuf, tarekat Syatoriyah, tarekat Syadziliyah, Qadiriyah, Naqsyabandiyah. Saya ceritakan bagaimana Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, orang Minangkabau, mursyid tarekat Naqsyabandiyah dari Sumatera Barat. Syekh Abdul Rauf As-Singkili Aceh, Al-Fansuri, Syekh Samsuddin As-Sumatrani, Syekh Nuruddin Ar-Raniri, seorang orang India yang sudah jadi mufti Samudra Pasai, kerajaan Samudra Pasai pada waktu itu, dengan tarekatnya Rifaiyah. Syekh Abdul Rauf As-Singkil yang punya murid Syekh Burhanuddin As-Sumatrani, Padang Pariaman, termasuk Syekh Abdul Muhyi Pamajian, Mbah Hasyim Asy'ari. Saya ceritakan masalah tafsirnya Kiai Nawawi Banten, masalah tafsir tasawufnya, saya ceritakan ajaran. Itu kiai dari Palestina itu langsung terpaku diam, salaman sama saya, nangis depan saya. Panjenengan kok pintar sekali katanya dalam masalah tasawuf. Saya bilang masya Allah, saya jangan bicara begitu. Saya ini orang yang paling bodoh di sini. Yang pintar adalah ulama-ulama, bukan saya. Artinya apa? Di sini kita bisa menilai bahwa saya ternyata kualitas ulama Nusantara itu tidak kalah dengan orang luar negeri. Jadi jangan sampai kita terlalu membanggakan tokoh-tokoh dari luar negeri sementara kita itu lupa terhadap kualitas dan tokoh-tokoh yang ada di Indonesia. Ini seharusnya dari orang NU itu menggali kebesaran daripada ulama-ulama Indonesia, dan peradaban itu harus kita teruskan kepada generasinya yang ada di Aceh, yang ada di Sumatera, yang ada di Jawa, yang ada di Tasik, yang ada di Cianjur, yang ada di Cirebon, yang ada di Jawa Timur, Madura. Itu harus kita teruskan. Kan kita punya kebanggaan. Bukan malah kita itu kemudian membangga-banggakan yang dari luar, sementara kalau ada potensi yang dari dalam malah dibuang-buang. Anda mau pecat, nggak boleh begini, kalau nggak dipecat ya Allah. Jadi prihatin. Satu itu. Nomor dua, jangan buat candaan lah. Ini masalah umat yang serius. Jangan buat Anda itu membuat tertawa, cengengesan yang nggak begitu sopan di depan sosial dan keberadaan umat ini. Ini masalah yang real. Di antara beberapa oknum Ba'ali mempersekusi orang Indonesia, memaksa-maksa, sampai kadang-kadang itu sudah banyak menderita. Yang terjadi di Indonesia itu sudah banyak dan itu real terjadi. Sampai ada korbannya 500 juta, 300 juta, sampai mobilnya dibawa kabur. Ada orang istrinya kadang-kadang ada istrinya kadang-kadang digauli, na'udzubillah min dzalik. Ada yang kadang-kadang berbuat begini sementara dokternya mereka itu adalah sebagai cucunya Rasulullah. Ini fenomena yang real terjadi. Anda itu harus melihat itu sebagai pengurus besar Nahdlatul Ulama. Gejala fenomena semacam itu korbannya banyaknya orang NU, dan Anda harus tahu. Jangan diabaikan, jangan pura-pura nggak tahu. Mentang-mentang Anda sudah ada di kursi secara empuk, ber-AC kantornya, pergi ke sana sini ke luar negeri, mendapatkan lahan-lahan yang basah daripada beberapa lembaga kenegaraan, sehingga Anda malas untuk bekerja, sehingga Anda malas untuk menganalisa bagaimana gejala dan problem masyarakat di bawah. Jangan buat candaan, ini masalah serius. Masalah nasab ini serius. Masalah yang berkaitan dengan umat ini serius. Kiai-kiai banyak yang menderita, sejarah banyak diklaim, makom banyak dipalsukan, dan ini banyak menderita masyarakat. Anda sebagai pengurus NU, saran saya, cobalah turun ke bawah, analisa. Jangan cuma ke habaib, tapi ke masyarakat Islam, ke Mataram Islam, ke Majapahit Islam, Kesultanan Cirebon Islam, Kesultanan Banten Islam, Kesultanan Padang, di Kesultanan Riau, di Kesultanan Riau Islam, ya Sasak ya, Pulau Sasak ya, Islam di Riau tuh, ya Kesultanan Islam, bukan Sasak, Siak ya, di Siak, Kepulauan Siak Islam. Kemudian juga di Samudra Pasai Islam, di Nusa Tenggara dan di Maluku, di Ternate Timur. Coba Anda ke situ, dan bagaimana murid-muridnya, dan bagaimana problema ke-NU-an masyarakat NU Nahdliyin itu. Niscaya kalau seumpama Anda membaca itu dengan bijak, mengaspirasi menampung seluruh aspirasi masyarakat,
dan jeritan kiai-kiai NU yang ada di bawah itu dengan bijak, insya Allah niscaya Anda akan seperti saya juga akan membantu mereka dan akan memikirkan mereka tanpa harus benci kepada siapapun. Kita tidak benci kepada siapapun, kita hanya memberikan penyerahan. Cuma kadang-kadang pencerahannya harus keras. Kenapa? Karena doktrinasi ini sudah hampir 100 tahun lebih, jadi sangat keras, maka kita harus agak keras. Dan juga ada beberapa ba'ali yang kadang-kadang juga ngotot juga, makanya akhirnya kita juga cara membersihkannya juga harus sedikit agak tekanan. Maksudnya apa? Supaya masyarakat ini tercerahkan dan selamat daripada kotoran-kotoran doktrin yang akan membutakan mereka dan akan membutakan mereka dari sejarah-sejarah dan kebesaran daripada leluhurnya. Jadi itu menurut saya ya, yang bijaklah kita. Jangan buat candaan, jangan buat cengengesan, jangan buat ini masalah serius, jangan diremehkan. Jangan istikbar lah, jangan istikbar, jangan merasa dirinya besar, yang lainnya tidak besar. Jangan. Kalau menurut saya, kalau Kiai Imaduddin katanya mau dipecat, menurut saya Kiai Imaduddin dipecat nggak dipecat sama. Jong saya juga sekarang nggak jadi pengurus PBNU, nggak apa-apa. Berjuang NU itu tidak harus jadi pengurus. Kita juga ini semua bergerak, ini adalah berjuang dalam rangka ke NU-an. Gitu.